Pemerintah meminta pengusaha pertambangan mendukung hilirisasi di Indonesia, khususnya mineral bauksit. Pengusaha bauksit diminta mempercepat pembangunan smelternya guna bisa memenuhi tingginya kebutuhan aluminium. Pemerintah berkomitmen menghentikan ekspor mineral mentah secara bertahap. Regulasi ini sejalan dengan langkah strategis pemerintah memacu industri pengolahan dan pemurnian atau smelter untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kini pemerintah berharap penghentian ekspor bauksit yang dimulai 10 Juni lalu semakin mempercepat pembangunan smelter yang menjadi syarat perpanjangan izin ekspor mineral. Staf khusus Menteri ESDM bidang tata kelola Minerba, Irwandi Arif menyebut, dari 12 izin usaha pertambangan IUP bauksit, baru ada 4 perusahaan yang sudah memiliki smelter siap produksi. Sedangkan sisanya terpantau masih berupa tanah kosong. Padahal pemerintah sudah memberikan waktu 3 tahun bagi para perusahaan untuk membangun smelternya sebelum larangan ekspor diberlakukan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah mengakui sejumlah kendala yang ditemui pelaku usaha adalah pendanaan, masalah pasokan energi listrik kepada smelter, pembebasan tanah, dan perizinan. Produksi biji bauksit dari yang ada sekarang, perusahaan tambang yang menambang biji bauksit itu kurang lebih 30 juta. Nah, yang diserap memang oleh 4 smelter itu dalam tahap berkembang, masih tahap yang sekarang, itu baru 14 juta. Baru 14 juta, nah, ya. Tapi dengan adanya dorongan untuk bisa mempercepat tahapan penyerapan dan kemajuan produksi mereka, itu makin lama makin besar. Tapi juga dengan harapan bahwa yang sisa ini yang nggak bisa ngekspor bisa mencapai pembangunan smelternya yang lebih bagus lagi untuk bisa ikut lagi menambang dan memproduksi alumina untuk nanti lari-lari kepada produksi aluminium yang kebutuhannya sekarang baru dipenuhi 250.000 ton. Padahal kebutuhan kita untuk aluminium itu sudah 1 juta ton. Kementerian ESDM mencatat produksi biji bauksit 30 juta ton. Namun baru 14 juta ton yang bisa diserap oleh 4 smelter yang saat ini sudah beroperasi. Untuk itu, pemerintah berharap kepada 8 perusahaan lainnya bisa segera menyegerakan pembangunan smelter agar bisa memproduksi produk turunan bauksit, yakni alumina, kemudian menjadi aluminium. Kebutuhan aluminium dalam negeri yang tinggi sebesar 1 juta ton per tahun baru bisa dipenuhi 250.000 ton produksinya. Semakin hilir, semakin tinggi nilai jualnya. Untuk itu, Energy Watch Indonesia juga ikut mengajak para perusahaan pertambangan untuk tidak khawatir dengan larangan hilirisasi dari pemerintah. Sebab produk jadi dari bauksit dan mineral lainnya dari Indonesia terus diminati pasar dunia, sehingga akan terbayar dengan nilai investasi besar yang digelontorkan pada saat sekarang. Kami melihat ya, untuk pasar domestik saja sebenarnya kebutuhan kita itu belum tercukupi ketika misalnya kita melakukan hilirisasi. Namun kalau memang berbicara nilai pertambahan nilai untuk diekspor, banyak negara-negara yang memang masih terima seperti Jepang, Amerika, Australia, itu juga mereka masih membutuhkan beberapa mineral yang memang dari Indonesia. Jadi nggak usah khawatir untuk itu, hanya ini lebih bagaimana pemerintah dapat mendukung mensukseskan hilirisasi ini, nggak hanya dari kuantitas, tapi juga kualitas. Pemerintah berharap hilirisasi bauksit bisa progresif seperti nikel, di mana sudah tercatat 100 smelter nikel terbangun yang mengarah ke produk besi dan baja, serta baterai. Sedangkan hilirisasi tembaga, pemerintah mencatat kemajuan 2 smelter milik Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat mendekati 70%, dan milik Aman Mineral di Nusa Tenggara Timur di atas 60%. Tim Liputan.